Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, pernahkah kita bertanya mengapa kurikulum sekolah harus berubah? Atau apa dasarnya sebuah ilmu dianggap layak untuk diajarkan? Jawabannya bukan sekedar kebijakan, tapi ada pada akar filsafatnya. Saya Alfi Khairiah dengan NIM 857774938 akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pertama, filsafat ilmu sebagai penjaga gawang pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas atau supervisor bagi ilmu pendidikan. Secara eksistensi, filsafat ilmu memastikan pendidikan tetap berdiri pada jalurnya sebagai ilmu yang mandiri namun interdisipliner. Secara keilmiahan, filsafat ilmu menguji metode-metode pedagogi agar tetap berbasis data dan logika, bukan sekedar opini. Dan secara nilai, filsafat ilmu menanamkan aspek etis agar pendidikan tidak hanya mencetak pintar secara kognitif, tetapi juga berkarakter. Kedua, pendidikan sebagai laboratorium filsafat ilmu. Hubungan ini tidak satu arah. Pendidikan yang bermakna justru memperkuat filsafat itu sendiri. Saat praktik pendidikan di lapangan melahirkan temuan baru, misalnya efektivitas pembelajaran berbasis AI. Hal ini menjadi data bagi filsafat ilmu untuk merefleksikan kembali hakikat pengetahuan di masa depan. Pendidikan adalah tempat filsafat yang diuji nyalinya. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Bayangkan dunia pendidikan adalah sebuah hutan belantara yang rumit, berisi masalah tawuran, kurikulum yang berubah-ubah, hingga kesenjangan akses. Untuk membedahnya, kita butuh pisau dengan 3 mata pisau yang tajam. Yang pertama, pisau ontologi. Secara ontologi, kita membedah apa sebenarnya hakikat manusia yang ingin kita didik. Apakah siswa itu kertas kosong atau benih yang sudah punya potensi? Jika kita salah mendefinisikan siapa siswa kita, maka seluruh sistem pendidikan di atasnya akan salah sasaran. Kedua, pisau epistemologi. Lalu dengan pisau epistemologi, kita membedah bagaimana ilmu itu ditransfer. Apakah ilmu itu cukup dengan ceramah satu arah atau harus melalui riset? Di sini kita menguji validitas metode mengajar dan kurikulum agar proses belajar mengajar memiliki dasar ilmiah yang kuat, bukan sekedar ikut-ikutan tren yang ada. Ketiga, pisau aksiologi. Terakhir adalah pisau aksiologi, yaitu mempertanyakan untuk apa semua ini? Apakah pendidikan hanya untuk mencetak pekerja pabrik atau untuk membentuk manusia yang beradab? Aksiologi menjaga agar ilmu pengetahuan dalam pendidikan tidak bebas nilai, tetapi harus terikat pada etika dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan yang saya jabarkan, mari kita berikan contoh yang konkret dan refleksi. Saya contohkan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Secara ontologi, guru melihat siswa sebagai subjek yang unik. Secara epistemologi, guru menggunakan metode project basic learning. Dan secara aksiologi, tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Contoh lain yang lebih konseptual seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Ketika kita menggunakan ChatGPT misalnya dalam tugas sekolah atau mungkin tugas kuliah, aksiologi bertanya, apakah ini etis? Dan epistemologi bertanya, bagaimana cara belajar yang benar jika informasi sudah tersedia instan? Dan ontologi juga bertanya, apakah esensi belajar tetap ada jika proses berpikir digantikan oleh mesin? Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya akan menjadi teori belaka. Cukup sekian penjelasan dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.